Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to our academic reading classes with your teachers, Bibi Indriantino Pratiwi, and you can just call me Miss Bibi. Now, are you excited? And here I will guide you to learn more about academic reading. Are you ready? Okay. So please pay attention during this teaching and the learning process. And now we will see our today's topic. And here the topic is about the introductions to academic reading. Adapun course learning outcomes for today's lessons. First is being able to understand what academic reading is. Nah, jadi artinya kalian akan diberikan konsep ya, apa sih itu academic reading? Ya, nanti akan diperjelas lagi. Yang kedua, being able to understand the importance of academic reading in a higher educations. Nah, bagaimana academic reading itu bisa berperan penting dalam higher education, ya, terutama untuk kalian sebagai seorang mahasiswa di universitas. Being able to identify strategies for effective academic reading. Nah, kita juga akan melihat strategi apa saja yang dapat dipakai untuk effective reading di academic reading. And then yang terakhir adalah being able to recognize the concept of academic reading circles atau ARC ya kita singkat, and its role dan peran-peran dalam ARC-nya. Nah, di sini juga pasti kita akan banyak ya melihat sebuah approach baru dalam penggunaan reading circles. Oke, sekarang kita akan mulai pada materi ya. Di sini ada what is academic reading. Academic reading is a purposive reading aimed to understand and critically evaluating scholarly text. Nah, artinya adalah sesuatu approach atau pendekatan yang ditunjukkan untuk kalian pemahaman teks secara kritis. Teks apa? Teksnya ya berupa scholarly text. Bisa ada jurnal, bisa ada tesis, skripsi ya, ataupun berupa artikel ya yang bisa kita evaluasi dan analisis. Yang kedua, academic reading is an active process that goes beyond merely reading and highlighting your text. Artinya tidak hanya ya, berbeda dengan reading saja, reading biasa ya. Academic reading itu tidak hanya kalian memberikan highlight atau menandai kata-kata yang penting. Nah, kita ini lihat dari prosesnya. Perbedaannya antara reading dan academic reading. Tidak seperti casual reading, tidak seperti reading biasa ya. Academic reading requires active engagement, such as annotating text, questioning the materials, and connecting ideas to prior knowledge. Nah, artinya di sini ada koneksi ya, keaktifan kamu terhadap teks, di mana tidak hanya meng-highlight. Kalau di reading, highlight. Kalau kamu bisa annotating teksnya. Melihat kutipan-kutipannya, kalian note lagi dari penjelasan itu, kalian buat note-nya lagi. Lalu ada questionings the materials. Kalian mempertanyakan kebenaran dari informasi yang kalian baca. Ya, kalau hanya membaca, kalian akan biasanya langsung setuju. Oh, 5W1H-nya ini, jawabannya ini. Nah, tapi kalau kamu sudah mulai academic reading, artinya kamu bisa mempertanyakan, apakah jawaban 5W1H-nya ini sesuai dengan logika ya, atau yang lain-lain. And connecting ideas to prior knowledge. Nah, ini ya, setelah kamu mempertanyakannya, kamu bisa juga menghubungkan ya opini-opini kamu ini sesuai dengan pengalaman kamu atau pengetahuan kamu tentang materi atau informasi yang kamu baca. Selanjutnya, reading materials ya yang bisa kalian gunakan untuk reading academic, yaitu traditional book, buku tradisional ya yang sudah print, dictionary, ada kamus, ada encyclopedia, ada journal, ada artikel, dan along with a vast number of resources available online. Dan semua resources yang bisa kalian dapatkan secara online. Oke, next. Nah, di sini ada
the importance of academic reading. Nah, apa sih pentingnya academic reading? Nah, di sini pertama, access to reliable and peer review information. Nah, kita bisa mengakses informasi-informasi yang sudah reliable, yang sudah terpercaya, yang sudah direview oleh para pakarnya, ya. Di mana bisa bersumber dari website atau blogs, ya. Can be research of insight and informations, but not all are useful as academic resources written by expert in the field and have to pass through. Nah, ini artinya yang sudah di peer review, sudah direview oleh para pakarnya. Tidak hanya teks atau artikel yang hanya langsung dipublish tanpa direview secara ketat. Dari jurnal website jurnal ya untuk yang bersinta maupun yang internasional ya kalian bisa cari di sana. Yang kedua adalah developing skill to form and support arguments. Nah, di sini kalian bisa lihat. This means that the goal of the paper is to research a topic and develop an argument. Nah, artinya hasil dari temuan kamu dari research pasti akan muncul argumen. Setuju, tidak setuju, atau kredibel atau tidak kredibel dari informasi yang kamu dapat ya dibaca atau yang kamu teliti sendiri. Nah, baik. Nah, di sini ya, using evidence dengan menambahkan buktinya atau fakta untuk mensupport argumen kamu. Jika kamu membaca sebuah teks, ya, teks ataupun jurnal, dan di sana ada informasi yang menurut kamu kurang baik atau tidak sesuai, kamu bisa memberikan opini kamu ya, argumen kamu mengenai informasi yang kurang sesuai. Nah, tapi hasil argumen kamu harus sudah diimbangi dengan bukti-bukti yang kamu cari juga di jurnal lain ya, yang mendukung argumen kamu. Nah, di sini. Jadi tidak hanya memberikan argumen, opini, dan lain-lain, tapi harus juga didukung dengan bukti dan fakta. Yang ketiga, exposure to diverse viewpoint to enhance critical thinking. Nah, ini artinya akan membawa kamu ya ke berbagai sudut pandang. Nah, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis kamu secara kritis ya. Di sini such experience can help you wrestle with ideas and beliefs in new ways and develop a better understanding of how others view differ from your own. Nah, bagaimana orang lain itu opini mereka ya terhadap opini kamu sendiri. Apa sih yang berbeda? Apa yang membuat berbeda? Ya, di sini kita lihat. Kan berarti biasanya yang akan merubah ya atau yang membuat berbeda dengan pandangan orang lain adalah dari background knowledge kamu atau prior knowledge kamu ya di sini. Nanti yang akan bisa kita bandingkan ya di sini. Okay, next. Academic reading strategies. Nah, dalam membaca itu sendiri ya, ada 3 tahapan. Pre-reading, during reading, dan post-reading. Sebelum reading. Nah, setiap dari 3 tahapan ini masing-masing itu memiliki teknik-tekniknya sendiri atau strategi-strategi yang bisa kamu gunakan dalam membacanya ya. Dalam pre-reading, teknik di sini kita bisa menggunakan previewing. Previewing the text. Seperti contohnya di semester-semester sebelumnya, semester 1, 2 ya, kalian sudah belajar tentang skimming. Nah, di sini skimming akan membantu kamu dalam memprediksi ya, memprediksi isi dari judul yang sudah kamu temukan. Ya, di sini dari judulnya saja kamu bisa melihat, oh, isi jurnal ini atau oh, isi buku ini akan menggambarkan apa? Sekian, ya. Nah, di mana caranya melakukan preview? Bisa dari heading, subheadingnya, dari keywordsnya. Kalau jurnal kalian bisa lihat dari abstraknya, di bawahnya juga ada keywordsnya ya. Lalu bisa kalau dari buku itu ada di belakangnya ya, summary-nya. Nah, di mana dari
hasil preview kamu itu kamu akan mendapatkan general understanding of the content. Secara umumnya ya, pembahasan secara umumnya apa yang akan dibahas dari teks yang kamu pilih itu. Lalu yang kedua, activating prior knowledge. Ya, artinya bisa merelate the topic to our existing knowledge and experience. Nah, berarti ini karena kamu mulai memprediksi ya, nah kamu bisa merelate, mengkoneksikan ya topik yang kamu cari apakah sesuai dengan apa yang ingin kamu temukan informasinya ya di sini. Sedangkan untuk during reading technique ada annotation, visualizing, and questioning. Nah, di sini annotation ya artinya membuat important point, marking important point, underlying key phrases, and jotting down questions or comment to improve comprehensions. Nah, ini berarti kamu bisa membuat notes sendiri ya, taking notes, atau kamu bisa meng-highlight tidak hanya vocab ya yang kamu highlight, tapi bisa frasa-frasa atau explanations yang menurut kamu penting ya. Atau bisa semua yang penting itu kamu selain tulis gunakan bahasa kamu sendiri ya di paraphrase. Lalu yang kedua visualizing, yaitu creating mental image of the text ya as we read. Nah, kita bisa membayangkan bentuknya dari hasil researchnya, oh akan seperti ini. Hubungannya, misalnya jurnalnya tentang korelasi. Nah, kamu bisa membayangkan antara korelasi X dan Y itu akan seperti apa. Ya, di sini. Memvisualisasikan, mengilustrasikan. Atau misalnya sebuah artikel tentang proses. Nah, di sana berarti kamu bisa melihat prosesnya. Proses pernapasan. Yang ketiga ada post reading technique. Nah, teknik setelah membaca ya di akhir. Kamu bisa men-summary. Ya, men-summary isi teksnya. Yang kedua, reflecting, analyzing our personal reactions and talk about the text. Nah, ini ya, apakah kamu setuju atau tidak setuju tentang isi teksnya. Nah, di sini sudah masuk ke argumen kamu ya, muncul ada opininya, atau misalnya reflecting kamu menemukan kekurangan atau kelebihan dari teksnya tersebut. Nah, ini kamu bisa tanyakan ya, karena kalau kamu bisa menemukan kelebihan dan kekurangannya, arti kamu sudah bisa menganalisisnya ya secara menyeluruh di sini. Oke, next. Connect academic reading circles. Nah, artinya di sini academic reading circle atau kita singkat sebagai ARC is a collaborative reading approach to deepen understanding intensively to develop deep textual comprehensions. Nah, artinya di sini itu suatu approach pendekatan melalui collaborative reading. Nah, berarti kita akan bekerja secara kelompok ya, secara intensif ya, mencari deeper textual comprehension. Tidak hanya mengerti misalnya apa arti vocab ini berdasarkan teks. Ya, kita akan cari yang lebih deeper meaning sampai ke akar-akarnya ya. Di sini yang kedua, tujuannya. Tujuan ARC is to get university level students in the habit of reading challenging text actively and engaging deeply with both content and language, especially in non-fiction text. Nah, artinya yaitu kalian akan dengan menggunakan ARC ini, kalian akan ditantang ya secara aktif untuk lebih membaca teks-teks ya, baik isinya maupun bahasa yang digunakan oleh teksnya tersebut, terutama teks-teks yang non-fiksi ya, dari jurnal, buku, dan lain-lain. Yang ketiga adalah learners engage with the text through different lens that draw attention to specific types of information. Nah, ini artinya kalian lihat dari berbagai perspektif ya. Different lens itu artinya berbagai perspektif di sini that draw attention to specific type yang ditunjukkan kepada satu tipe informasi yang spesifik ya. Contohnya construct knowledge for a clearer overall picture. Nah, berarti kita misalnya menyimpulkan dari berbagai
explanation itu dari banyak kutipan. Nah, kamu bisa menyimpulkan secara keseluruhan itu seperti apa, ya. The meaning ya di sini and the significance of the text dan signifikansi dari teksnya itu sendiri. Nah, di sini kita akan bisa lihat ya bagaimana reading circle itu kalian bisa gunakan ya sebagai approach. Nah, di sini ada efficiency of using ARC ya. Using the text and the other text to learn curriculum and something beyond the curriculum. Nah, jadi ini apa? Kita menggunakan teks dan teks lain. Nah, jadi kita bisa membandingkan dua teks. Misalnya kamu mau memakai eh, teks pembelajaran atau lesson plan ya, lesson plan saja tentang reading. Nah, tetapi kamu juga menemukan dokumen yang lain sama tentang reading. Nah, di sini kita bisa membandingkan ya, apakah ada perbedaan ataukah mana yang lebih baik atau bisa dikolaborasikan ya kamu modify menjadikan satu lesson plan yang baru. Nah, ini untuk belajar dari pelajaran sebelumnya ya, learning curriculum and something beyond the curriculum. Jadi kita bisa koneksikan juga. By focusing on individual reading tasks on a text, when sharing, ya di sini they have discovered learners gain a deeper interactive understanding of that text than they could have individually. Nah, kelebihannya juga menggunakan ARC ya, kamu akan menemukan sesuatu hal yang lebih dalam ya dibandingkan saat kamu mencarinya sendiri. Karena jika kamu bersama dengan kelompok, ya biasanya kan udah ada pembagian tugas ya, pembagian masing-masingnya mencari apa. Nah, kamu itu akan lebih detail, ya lebih fokus dengan tugas-tugas kamu sendiri, ya di sini. Nah, jadi ya kan lebih baik daripada sendiri, karena akan sesuatu yang kamu tidak lihat, nah teman kamu bisa melihatnya. Misalnya ya, you can when you can detect something, now other people may detect it. Academic reading circle provide different perspective by encouraging group discussions, which deepens understanding and uncover insight more critically and more accurately. Nah, dari selain kamu kolaborasi juga ya dalam group discussions, nah ini juga akan kadang kalau misalnya dalam diskusi itu ada yang berbeda pendapat. Nah, ini kan akan mengcover insight-nya dari setiap orang masing-masing pendapatnya, perspektifnya ya. Kenapa yang temannya itu tidak setuju? Kenapa kamu setuju? Nah, ini kan ada sedikit bukan debat ya, tapi kita membandingkan mana yang lebih baik atau mana yang lebih benar. Nah, di sini adalah next is about ARC roles. Nah, peran-peran dalam approach HRC ini ya. Di sini ada 6 peran. Yang pertama ada summarizer, yang kedua ada connector, yang ketiga ada language geek, keempat visualizer, dan kelima contextualizer. Nah, di mana the role of summarizer ya dari 6 ini ya, kita akan difokuskan menjadi 5. Karena peran summarizer itu is about what teachers' responsibilities are. This is the only role that is not rotated. Nah, berarti dalam peran ini ya, penggunaan 6 atau 6 roles ini, kita akan gunakan secara rotasi di setiap kelompoknya. Nah, satu kelompok misalnya ada kita gunakan 5 orang karena summarizer ini bisa sebagai salah satu tugas seorang leader ya. Kita jadikan satu saja, jadi ada 5. Nah, setiap orang ini memiliki roles-nya masing-masing. Nah, tapi kita akan eh, rotate ya peran-perannya. Jadi semua orang itu bisa mendapatkan role-nya ya, berkesempatan untuk menjadi rules yang lain. Ya, kita akan lihat, oh, dari semua rules yang pernah kamu gunakan, mana yang paling kamu rasa paling cocok dengan kamu sendiri ya, yang paling cocok dengan kemampuan kamu ya. Nah, di sini ada ARC rules who does what. Siapa yang melakukan
apanya ya? Di sini siapa sih? Dari 5 students role with is focusing in different reading skill. Nah, di sini ada leader. Tugasnya ya, summarize the key point. Summarize the key point ya di sini. Lalu write the comprehension questions requiring skimming and scanning, inference and critical. Secara kritis ya. Nah, berarti di sini tugasnya si leader itu selain summary ya, setelah semuanya selesai FGD-nya, nah bisa ini untuk summarize. Nah, yang lainnya selain summarize itu membuat comprehension questions. Biasanya sebelum berdiskusi dari judul dan yang lain-lain, nah leader ini sudah punya kemampuan apa ya, questioning the text dari judulnya saja. Kira-kira apa saja yang ingin kamu cari di dalam teksnya. Nah, leader yang bertugas untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa dicari oleh kelompoknya. Yang ketiga, lead the group to agree on mutual comprehension and ensure all member contribute. Dan kalian bisa lihat di sini, sebagai seorang leader, berarti kamu harus bisa melead your own group ya. Jika misalnya ada perselisihan atau perdebatan mengenai informasinya atau opininya, nah di sini kamu yang menengahi ya. Dan seorang leader itu bisa memastikan semua orang, semua kelompok membersnya itu contribute. Tidak ada yang tidak memiliki tugasnya ya, atau tidak bekerja. Oke, next is about language geek ya, atau highlighter. Nah, di sini artinya master of language. Nah, di sini yang bertugas untuk mencari vocab-vocab yang sulit diketahui atau yang jarang ditemukan ya, yang menurut kamu masih awam dari teks yang kamu baca. Nah, tugasnya itu meng-highlight key unknown vocabulary and other useful languages. Ya, berarti tidak hanya vocabnya, kadang frasa-frasa, misalnya kamu baca teks tentang bisnis. Nah, berarti kan ada frasa-frasa bisnis itu seperti apa. Nah, tugasnya ya di sini tidak hanya meng-highlight ya, atau menurut vocab-vocab yang sulit, dan kamu juga harus mencari ya maknanya secara sesuai konteks yang teliti ya. Apakah ada hubungannya? Ya, di halaman berapa, di line berapa, dan ada di jurnal apa yang mendukung pengertiannya ya di sini. Lalu yang ketiga, contextualizer. Nah, di sini itu identifikasi, research 5 key contextual references and connect them to the main ideas. Kamu koneksikan dengan sesuai konteksnya ya. Connectors relate 3 ideas in the text to the other text, courses, or previous personal experience. Koneksikan dengan teks lain. Selanjutnya ada visualizer. Source or create 2 types of visual representing abstract or complex aspects of the text. Contohnya, foto, cartoon, graphs, and maps. Selanjutnya teachers, ya gurunya adalah sebagai fasilitator. Di sini ada contoh teksnya ya. Instructions for license renewal. The referred license must be renewed every 4 years. A renewal application is sent approximately 5 to 7 weeks before the expiration date listed on the license. Individuals who fail to renew within 3 years of the license expiration date are not eligible for a renewal and must repeat the initial licensing process. To renew license, you must visit a motor vehicle agency. You must present a complete renewal applications, your current license, acceptable proof of age, identification and address, and proof of social security in the form of social security card, a state or federal income tax return, or current paid stub, or a W-2 form. You must also pay the required fee. If all the document and payment are in order, if all the
All the A documents photo and papers will are be taken important. and Your a new photos license will be taken and issued. new license will be shared. Berikutnya ya, tentang video misalnya memperbarui SIM ya di sini. Nah, kamu bisa lihat ada pertanyaan di sini Pak. What documents does one need to renew the driver? Misalnya dokumen saja yang dibutuhkan untuk memperbarui SIM pembelinya ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Documents need for renewal. You must present accomplished renewal application. Nah, di sini ya. Semua ya. Dokumennya di sini. Yang kedua, what documents that represent proof of social security? Nah, dari mana ada social security-nya? Kalian bisa lihat cek keywordnya social security. Berarti sini ada proof-nya social security in the form of social security card. Ya, sini. Lalu, how often? Seberapa sering kita harus memperbaharui si pengemudinya? Di sana ada apa? Setiap every 4 years. How often? Every 4 years. How does one obtain renewal form? Bagaimana cara mendapatkan renewal form? Ya, kita bisa apa di sini? You must visit motor vehicle agency buat mendapatkan formnya. Ya, nah setelah mendapatkan formnya, kamu bisa dikirimkan melalui email ya sini. Video applications. Ya, dan jangan lupa ada kayaknya break, check, dan lain-lain. Nah, ini ya, dari teks ini, teks pemberitahuan ini, kita akan gunakan ALC rules-nya ya, sebagai latihan kita untuk sekarang ya. Nanti kita menentukannya bersama dulu. Nah, selanjutnya, kalian akan diberi teks untuk melakukan FGD ya. Nanti di pertemuan selanjutnya untuk mempraktekkan SC. Nah, di sini ada contextualizer rules-nya ya. Kita akan gunakan teks yang tadi tentang driver license. Nah, di mana dalam contextualizer? Nah, di sini adalah mengkoneksikan konteks ya, di beyond the context. Nah, di mana? Nah, di sini contextualizer tugasnya yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya oleh leadernya ya di sini. Contohnya ada what do I know about the background of the topic or author. Nah, backgroundnya apa? Itu tentang renewal driver license. Yang kedua, what perspective is shown? Dari perspektif apa ya munculnya dalam teks itu? Are there any argument? Apakah ada argumen atau against something? And so what? Kalau ada argumennya. Nah, di sini the third person perspective there wasn't any arguments. Nah, di sini due to the clear instructions and requirement for renewal driver license. Nah, karena di sini tidak ada yang nama argumen ya, semuanya jelas. Nah, karena itu kita bisa state langsung bahwa tidak ada argumen dan perlu penjelasan lainnya. Cukup buktikan adanya penjelasan instructions. Yang ketiga, what is the currently happen in the world? Nah, ini kita mengkoneksikan beyond the konteksnya. Nah, kita hubungkan misalnya dengan Indonesia. In Indonesia, we can still renew driver license 1 day after the expiration date just for the license that expire on di sini tanggal 2 sampai 3 Agustus 2023. Nah, di mana pada tanggal segini ya,
dari tahun 2023 itu memang ada peraturan baru sebelum berubah lagi. And now renewal can be done in Satpas or online by using digital Korlantas. Nah, dengan catatan adanya requirement di sana. Nah, kalau tadi di teks itu hanya bisa melewati langsung ke tempatnya. Nah, di sini kita bisa melalui aplikasi atau online ya. Yang terakhir, what question can I ask the text? Ya, atau persepsi lain. Nah, di sini kira-kira apa yang kita bisa tanyakan kepada teksnya? Informasi aja apa saja yang masih kurang atau belum jelas misalnya. Maybe questions about how much the payment. Nah, because it's not included. Nah, kamu bisa berikan pertanyaan berapa banyak ya, berapa besar paymentnya. Karena di pembahasan tadi tidak ada jumlahnya. Oke, next untuk visualizer. Nah, di sini kalian bisa lihat gambarnya ya. Ada gambar SIM dan gambar jam ya, bekar ya. Di sana ada time to renew. Nah, di sini ya, kita juga tidak hanya memberikan gambar saja, tapi mendeskripsikan kembali gambarnya. Kenapa bisa teks tadi berubah menjadi gambar seperti ini? Using the alarm picture to help the reader understand about the text. Ya, dengan lebih mudah and inform about time that it's supposed support ya by the lessons feature to tell the reader the time to renew. Nah, jadi kalau dengan gambar seperti ini, seakan-akan sebenarnya tidak perlu penjabaran panjang atau tambahkan teks lagi ya. Cukup dari gambar sini, yang melihatnya akan tahu, oh, waktunya memang renew SIM-nya. Oke. Next, itu ada highlighter. Kita cukup gunakan satu contoh saja ya untuk sekarang. Nah, ini contohnya ada kata eligible. Nah, di sini di kalimat kedua. Nah, sebagai highlighter, tidak hanya meng-highlight saja, tapi mencari juga definisinya, yaitu having the right to do or obtain something. Setelah mencari definisinya, kita juga berikan alasannya. Alasan kenapa kamu meng-highlight ini. Nah, karena di sini adalah kata yang the most common word that we usually use is qualified or permitted. Nah, ini yang bisa kamu sering temukan ya saat mendaftar atau lain-lain. Selanjutnya ada connector. It remind me of foreigners holding in ITAS or an ITF are allowed to obtain an Indonesian driver license atau SIM ya di sini. Nah, ini mengkoneksikan dengan situasi yang ada. Atau kamu juga bisa mengkoneksikan dengan experience kamu. Ya, di sini anywhere in the country valid for 1 or 3 months anywhere. Nah, diberikan SIM sementara 1 sampai 3 bulan. Nah, selanjutnya di sana juga ada in the letter cover the service. Ada juga pembayarannya ya, fee-nya. Amount-nya di sini masih kita rata-ratakan ya, not uncommon. This again knows the procedure and can help you complete the paperwork quickly. Nah, karena itu di agen bironya juga akan ada guide-nya ya untuk para turis ya, cara bagaimana mendapatkan lisen atau complete paperwork-nya. Nah, untuk yang terakhir, leader. Nah, sebagai leader pasti di akhir FGD-nya akan mensummary ya. Nah, selain mensummary juga, the leader bisa menambahkan informasi tambahan yang jika menurut leader itu masih bisa diperjelas lagi. Misalnya contohnya di sini, in summary, today's discussions is the renewal driver license, how to get the application from the for the renewal has been instructed in the text. Nah, di sini ya secara jelas. Nah, the key point is not anyone are eligible. Ya, semuanya eligible ya, bisa renew lisensinya jika mereka gagal. Some of us has experienced failed renewal and need to bla bla bla. Nah, ini bisa diperpanjang lagi. Tidak sesingkat ini ya. Kita hanya sebagai contoh saja. Karena ini hanya mengawali sebelum kalian benar-benar melakukan FGD menggunakan ARC rules-nya ya.
Oke, sampai sini ya. Kita sudah jelaskan ARC rules-nya itu seperti apa. Selanjutnya kita akan reflections. How does academic reading differ from the way you usually read text? Apa bedanya? Ya, kalau reading, kita hanya bisa melihat highlight-nya, sedangkan academic reading itu lebih ke deeper meaning-nya ya. Lebih ke akar-akarnya ya, terutama dengan melalui collaborative approach-nya. How can academic reading circle or group discussion enhance your understanding of complex text? Nah, di mana dengan menggunakan ARC approach-nya, kita akan memiliki peran-peran masing-masing, dan setiap peran itu memiliki tugas-tugas utama dalam mencari informasi di dalam teks ya yang berbeda, sehingga hasil diskusinya secara berkelompok itu akan lebih mendetail ya di sini. Which role in an academic reading circle do you feel suitable for you? Nah, kira-kira yang paling cocok yang mana? Nah, ini untuk kemungkinan ya. Nanti kita bisa coba lagi bertanya hal ini jika kita sudah melakukan prakteknya secara menyeluruh. Okay? Now, next to the assignment. Nah, di sini ada assignment. Nah, assignment for hybrid class itu membuat summary material dari pertemuan hari ini. Ya, jangan lupa di-upload di LinkedIn dan linknya ya di submit ke Google Classroom. Nah, di mana tugas ini juga diberlakukan untuk yang offline class ya. Nah, bedanya yang hybrid class itu bentuk tugasnya adalah video, yang offline class itu bentuknya boleh teks. Okay, did you get it? Thank you. And here are some references. And with that, we come to the end of our reading lesson. I hope you have gained valuable insight into mastering your reading skills. Don't be afraid to try these strategies, and remember to keep practicing. Thank you for watching, and I look forward to seeing you in our next video.